Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat-sehat. Alhamdulillah. Maaf ya mengganggu waktunya Pak ya. Setelah lama kita membuat janji ketemu, mau observasi praobservasi terhadap kegiatan pembelajaran yang Bapak lakukan. Oh iya Pak, Bapak PKN ya Pak ya? Pendidikan Pancasila di Pancasila di kurikulum Merdeka. Baik. Sebagai saya akan mengecek persiapan Bapak sebelum masuk kelas nanti Pak. Tujuan pembelajaran yang akan Bapak terapkan di kelas nanti apa Bapak? Oke. Jadi materinya kan tentang Pancasila. Namanya Pancasila. Tujuan pembelajarannya saya itu terkait dengan yang diharapkan saya peserta didik itu mampu menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan saya. Jadi mampu menerapkan nilai Pancasila. Berikutnya Pak, area pengembangan pada siswa nanti yang Bapak ingin kembangkan itu seperti apa Pak? Baik, yang saya inginkan, yang saya kembangkan pada siswa itu di mana siswa itu bisa mengetahui nilai-nilai dari Pancasila itu sendiri sehingga bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, bukan hanya di lingkungan sekolah melainkan di lingkungan masyarakat juga. Siswa jadi ingin menerapkan nilai-nilai Pancasila. Agar bisa mampu menerapkan nilai Pancasila itu Pak. Nah, Bapak tentunya menggunakan model pembelajaran nih. Betul. Model pembelajaran yang akan Bapak terapkan ketika di kelas nanti kira-kira apa? Nah, jadi gini, saya menggunakan model pembelajaran PJBL atau Project Based Learning, yang mana nanti saya akan membentuk kelompok pada siswa, di mana materinya ini kan terkait dengan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang mana siswa tersebut nanti per kelompok saya akan memberikan suatu LKPD, di mana saya akan melakukan pembelajaran diferensiasi, yang mana setiap kelompok pasti nanti akan ada pembuatan TikTok, video bagi yang bisa, bagi yang nanti berbentuk teks ya saya temukan yang berbentuk teks. Jadi ada yang berbentuk video, ada yang berbentuk teks gitu. Jadi model belajarannya PBL itu? PJBL dari kelompok itu juga menerapkan strategi berdiferensiasi. Tadi Bapak nyampaikan bahwa yang suka TikTok ya menggunakan TikTok, ya infografis itu berdiferensiasi produk tentunya Pak. Selain produk Bapak, berdiferensiasi apa yang akan Bapak kembangkan nanti? Ya selain produk itu saya menginginkan mereka itu bisa memahami betul dan bisa mempraktekkan, bukan hanya melainkan tugas yang dipenuhi, tapi praktek nyatanya mereka juga paham dan bisa melaksanakan. Berarti dengan variasi sumber belajar ya Pak? Betul, sumber belajarnya nanti bisa dari YouTube, bisa dari sumber internet yang lainnya. Saya juga menyarankan terkait dengan link materi yang saya sampaikan itu juga bisa diakses ya? Bisa diakses. Sudah produknya bervariasi, cara belajarnya juga bervariasi, tentunya dengan proses juga bervariasi dengan adanya kelompok tadi ya Pak. Saya berharap diferensiasi baik produk, proses maupun konten nanti dapat Bapak terapkan di kelas. Baik, berikutnya Bapak, untuk mencapai ketercapaian tujuan pembelajaran tentunya kan ada indikator penilaian. Iya. Nah, penilaian apa yang Bapak akan terapkan nanti ketika pembelajaran? Jadi saya itu ada penilaian sumatif dan ada penilaian formatif. Yang mana penilaian formatif itu nanti saya ambil dari prosesnya anak-anak di pertengahan pembelajaran juga bisa saya ambil, dan sumatifnya nanti saya ambil di akhir, yang mana nanti juga ada tugas akhir terkait dengan hasil dari anak-anak tersebut terkait dengan materi yang saya sampaikan. Nah, sekarang ada kurikulum Merdeka Pak ya, profil pelajar Pancasila. Di materi nilai-nilai Pancasila nih Pak yang Bapak akan terapkan nanti, Bapak menitipkan dimensi profil pelajar Pancasila yang mana Pak? Nah, jadi saya itu menekankan terkait itu yaitu mengenai penalaran kritis atau bernalar kritis. Selain bernalar kritis, mereka juga bisa mandiri dan bertanggung jawab. Baik, jadi poin bernalar kritis dan bergotong royong. Iya. Semoga yang Bapak harapkan melalui praobservasi ini dapat tercapai Pak ya. Besok di kelas berapa Bapak? Besok di kelas 12. Kelas 12. Baik, saya atur janji dulu ya Pak. Kelas 12 darinya Hari Kamis. Hari Kamis besok ini. Besok ini. 8 ya besok ya. Besok ya. Kebetulan saya juga kosong Pak sehingga bisa melakukan observasi. Oh ya pas sekali gitu. Terima kasih Pak Eri. Sama-sama. Sehat selalu. Sampai jumpa besok Pak ya.
silakan menempati tempat duduk yang sudah disediakan. Kalau merapikan baju dirapikan, barangkali ada yang anti masih buka atau sampah yang ada di sekitar kalian, atau dirapikan semuanya. Gimana sudah? Aman ya? Kalau memang aman, saya akan buka pembelajaran pada pagi hari ini. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik semuanya. Baik. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga di pagi hari yang cerah ini kalian dapat ridho dari Allah. Amin. Amin. Baik. Sebelum kita lanjut ke pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa sesuai dengan agama kalian masing-masing agar pembelajaran ke depannya bisa mendapatkan keberkahan ilmunya. Saya. Di sini siapa yang biasanya mimpin doa? Pak. Oke, Papa silakan mimpin doa. Sebelum memulai pelajaran, karena topiknya kita berdoa sesuai dengan yang masing-masing, berdoa mulai. Doa selesai. Baik, alhamdulillah. Saya absen terlebih dahulu. 12.5 ya. Yang tidak masuk hari ini Faisal Effendi. Telah. Oh, terlambat. Oke. Kenapa terlambat, Mas? Yang baru datang tadi Faisal. Iya. Sama siapa itu? Ramadan nanti, Pak. Ramadan nanti. Kalau aku punya anak kelasnya Pak Erik dulu. Iya. Sama yang perempuan ada siapa? Tanta. Jadi yang nggak masuk hari ini ada Niki, ya. Niki tidak masuk ya. Sama Tita izin. Oke. Silakan masuk Mas. Oh yang kedua. Oh yang kedua. Oke, anak-anakku kita lanjutkan. Pak Erik punya motivasi buat kalian semuanya. Kita bisa lihat di sini dari Imam Syafi'i. Gimana motivasinya? Yaitu barang siapa tidak mau merasakan baiknya belajar, ia akan merasakan dirinya kebodohan sepanjang hidupnya. Jadi orang yang sukses itu tidak dilihat dari sebuah hasilnya, tetapi melainkan dari sebuah prosesnya. Jadi ketika kalian melihat oh enak ya orang itu sukses dan lain sebagainya, tapi lihat dulu di prosesnya kayak gimana, ya. Jadi kalau prosesnya enak, ya jangan harap kalian hasilnya juga enak. Nah, prosesnya sudah pahit, sudah susah dan sebagainya, dan kalian ingin istilahnya ingin berusaha, saya yakin hasil tidak akan mengkhianati prosesnya. Ya, paham dari sini ya? 12 menit ini, aku sudah semua ya sekarang. Kalau ada yang sakit bilang Pak Erik, oke? Kita lanjutkan. Nah, ayo siapa sekarang yang masih ingat materi minggu lalu tentang apa? Angkat tangan. Oke, Bapak. Kekuatan dan peluang Indonesia dalam kehidupan global. Oke, kekuatan dan peluang bangsa Indonesia dalam kehidupan global. Berarti minggu lalu kita kan sudah membahas tentang kekuatan bangsa Indonesia, ya kan? Peluangnya bagaimana, tantangannya apa. Nah, sekarang materi kita itu tentang, nah ini, penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana kita bisa mengetahui nilai-nilai Pancasila mulai dari sila 1 sampai sila 5, dan yang terpenting adalah output kalian penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, kita lanjutkan. Nah,
sebelum Pak Erick menjelaskan materi dan nanti kalian akan saya bentuk kelompok, perlu diketahui bahwasanya ini adalah sebuah garis besar pembelajaran kita yang akan kita lalui. Nah, Pak Erick di sini menggunakan suatu model pembelajaran yaitu PJBL. Apa itu PJBL? PJBL di sini adalah project based learning, yang mana pembelajaran hari ini kalian harus bisa menghasilkan produk, bisa video TikTok, ya, bisa terkait dengan penulisan kalian. Nah, referensinya nanti bisa kalian lihat di YouTube, bisa kalian lihat di internet. Pak Erick bebaskan, karena Pak Erick di sini juga menggunakan pembelajaran yang berdiferensiasi, yang mana kalian nanti akan saya bentuk kelompok sesuai dengan bakat dan minatnya masing-masing. Ada yang portofolio, ada yang nanti membuat video, entah itu upload di TikTok dan sebagainya. Saya kasih kebebasan. Jadi nanti silakan yang nanti ke portofolio gabung ke portofolionya. Silakan nanti yang membuat video gabung ke video. Paham dari sini ya? Oke. Tujuan pembelajaran kita. Jadi pada hari ini pembelajarannya harus ada tujuannya, di mana tujuannya di sini adalah setelah melakukan pembelajaran model PJBL atau project based learning, ya, peserta didik atau kalian yang dimaksud mampu menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Paham dari sini ya? Nah, pada informatif saya tujuan kalian, menurut kalian ini. Ketika nanti akan jawab, jangan sampai takut untuk menjawab dan jangan takut salah. Mengapa dewasa ini masih banyak generasi muda yang bersikap dan berperilaku tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari? Ayo, menurut kalian gimana? Jangan takut salah. Intinya masih ada nih generasi muda perilakunya yang tidak mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Kenapa menurut kalian? Silakan, baca. Bagus. Karena banyak pemuda yang belum memahami terkait dengan nilai-nilai dari Pancasila. Nah, beruntungnya kalian sekarang mengikuti pembelajaran dari Pak Erick, kita materinya adalah penerapan nilai-nilai Pancasila yang nanti kalian akan mengetahui terkait dengan nilai-nilai Pancasila itu dan akan dipraktekkan. Paham ya? Oke, lanjut. Oke. Nomor 1. Materi hari ini yaitu pembahasan pertama terkait dengan penerapan Pancasila sila pertama. Sila pertama adalah Tuhan Yang Maha Esa, yang mana di sini sudah saya tuliskan terkait dengan nilai-nilai ketuhanan. Pertama, memiliki satu agama dan menjalankan peribadatan dari agama tersebut. Islam ya Islam, Kristen ya Kristen, Konghucu ya Konghucu. Nah, kepemilikan terhadap agama tersebut harus diikuti dengan ketakwaan pada Tuhan. Muslim semuanya? Bagaimana cara kalian takwa terhadap Tuhan kalian atau ajaran agama yang kalian tuh. Nah, itu adalah salah satu contohnya. Kalau kita melihat sila yang kedua, yaitu penerapan Pancasila sila kedua, bagaimana menjadi sila kedua? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita ambil contoh di nilai yang pertama, yaitu menghargai perbedaan di tengah masyarakat yang terdiri dari banyak suku, agama, ras, dan adat istiadat atau antar golongan juga. Ya, jadi bagaimana kalian atau kita semuanya bisa menghargai suatu perbedaan di tengah-tengah masyarakat. Paham dari sini ya? Oke. Ada pertanyaan kira-kira? Tidak ada. Kalau memang tidak ada, Pak Erick hanya menjelaskan materi ini saja. Selebihnya saya akan membentuk kelompok ke kalian semua. Sudah siap? Oke, saya jelaskan. Satu kelas terdiri dari 4 kelompok, yang mana ada kelompok 1, 2, 3, dan 4. Pak Erick menyesuaikan jumlah dari kelompok kalian atau jumlah dari kelas kalian. Jadi kelompok 1 nanti silakan jumlahnya adalah 8. Ya. Kelompok 2, 3, dan 4 jumlahnya nanti ada yang 8, ada yang 9. Perempuannya 1, 2, 3, 4, 9 ya, bagi 4 ya. Seperti biasanya Pak Erick memilih kelompok. Bisa kira-kira? Saya kasih waktu untuk membentuk kelompok dan tolong jangan beri yang bergerak adalah kalian utama.
Oke? Silakan. Anak 1, 2, 3, dan 4. Silakan berkelompok. Anak-anak kelas 12, sekarang kalian sudah membentuk kelompok dari kelompok 1, 2, 3, dan 4. Masing-masing kelompok nanti hasil dari tugas tersebut itu berbeda. Di sini kalian sudah membentuk kelompoknya masing-masing. Saya sudah kasih kebebasan terkait dengan kemampuan yang sudah kalian istilahnya apa ya, miliki sendiri-sendiri. Yang pertama di sini nanti terkait dengan tugas dari nilai-nilai Pancasila terkait dengan portofolio. Ya, nanti kalian harus bisa mempresentasikan. Kalau yang kelompok 2, 3, dan 4 karena kalian ini tadi katanya Pak saya pengennya video. Ya sudah, nanti kelompok 2, 3, dan 4 membentuk atau membuat suatu video. Tetapi saya bagi pembagiannya adalah kelompok 2 nanti videonya terkait dengan video TikTok. Ya, kelompok 3 videonya nanti terkait dengan penguploadannya di Instagram. Ya, dan kelompok 4 videonya nanti kalian akan upload di YouTube. Durasinya itu minimal 1 menit. Minimal. Maksimalnya bagaimana Pak? Saya kasih kebebasan. Bisa 3 menit, bisa 4 menit. Oke. Siapa yang nanti yang selesai duluan akan presentasi. Paham dari sini? Ya. Oke, terima kasih. Silakan kerjakan LKPD-nya dan kerjakan terkait dengan kerangkanya terkait dengan pembuatan videonya. Oke, paham ya? Jadi gitu ya, kalian tulis terkait contoh penerapan sila-sila yang ada pada sila, mulai dari sila 1 sampai sila 5. Misalnya itu ada nama dasar, contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari itu apa? Ya, kalian buat contohnya. Ketika nanti sila sampai ke 5, kalian nanti harus bisa mempresentasikan. Paham? Ya. Oh, iya ya. Terkait pembuatan video yang diupload di mana? YouTube. Oke. Jadi nanti kalian berangkanya saja dulu nih. Contoh penerapan nilai Pancasila dari sila 1 sampai sila kelima itu apa saja? Buat kerangkanya. Setelah itu kalian nanti buat contoh videonya. Ya. Nah, sekreatif ini saya bebaskan. Boleh di lingkungan sekolah kan? Boleh entah itu kalian di kelas. Yang penting contoh yang sudah kalian buat di video sama kerangka yang sudah kalian buat itu sama. Paham dari sini? Paham. Lanjutkan. Kalau memang tidak paham, kalian lupain. Ya. Itu terakhir pengumpulan terakhir pengumpulannya. Kalau memang kalian kerangkanya hari ini selesai, ya berarti nanti videonya bisa minggu depan harus selesai. Ya. Itu sila 1 sampai sila 5. Sila 1 sampai sila 5. Ya. Kalau ada yang paham, kadang lupa ini. Baik anak-anakku, waktunya kalian sudah selesai untuk membuat suatu kerangka dari LKPD-nya. Berhubung dari kelompok 1 sampai 4 ini, yang kelompok 1 itu terkait dengan portofolio, ya kita bisa melihat presentasi dari kelompok 1. Untuk kelompok 2, 3, dan 4 yang terkait dengan pembagian tugasnya yang tentang video bisa kita lanjutkan di depan, ya. Baik, kelompok 1 sudah siap untuk masuk ke depan presentasi? Ya. Siap. Saya kasih kesempatan kalian untuk masuk ke depan presentasi. Silakan. Silakan kelompok 1 untuk presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Kami akan mempresentasikan tentang contoh penerapan Pancasila dari sila pertama sampai sila kelima. Contoh penerapannya yaitu sila pertama memiliki satu agama dan menjalankan peribadatan dari agama tersebut. Pemikiran terhadap agama tersebut harus diikuti dengan ketakwaan pada Tuhan. Nah, sedangkan yang sila kedua, kita sebagai warga Indonesia harus menghargai perbedaan di tengah masyarakat yang terdiri dari banyak suku agama dan ras dan adat
negara menjadi lebih maju. Penerapan sila keempat, mengutamakan pengambilan keputusan dengan musyawarah mufakat untuk menyelesaikan setiap permasalahan dalam kehidupan kita apabila hal tersebut berkenan dengan kepentingan dua orang atau lebih. Dan penerapan terakhir, sila kelima, senantiasa berusaha sebaik mungkin untuk membantu orang-orang yang sedang dilanda kesulitan. Dan inilah hasil presentasi kami. Mungkin ada yang bisa ditanyakan atau saran? Ya, silakan. Menurut kalian bagaimana pendapat kalian tentang masyarakat yang belum bisa menghargai perbedaan agama? Menurut kami, menurut pendapat saya, menurut kami, kita sebagai masyarakat harus bisa memberikan contoh tentang toleransi, seperti tidak mengganggu orang lain yang sedang beribadah sesuai dengan keyakinannya. Kedua, memberikan edukasi melalui sosial media dan Karang Taruna tentang cara menghargai perbedaan. Bagaimana? Apakah jawabannya bisa diterima? Berarti poinnya tadi ada dua ya. Yang satu sebagai contoh, yang kedua konfigurasi masyarakat. Ya. Terima kasih. Tidak ada pertanyaan lagi, silakan. Tidak ada ya? Kalau memang tidak ada, silakan tutup dan tutup di sini. Ya, silakan tutup dulu. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anakku, dari kelompok 1 sudah mempresentasikan hasilnya terkait dengan penerapan atau contoh penerapan nilai-nilai Pancasila dari sila 1 sampai sila 5. Yang mana kita harus bisa menarik kesimpulan nih terkait dengan apa yang sudah dipresentasikan dari kelompok 1. Nah, tadi juga ada pertanyaan terkait dari kelompok 1, pertanyaan dari kelompok 4, yaitu bagaimana cara masyarakat atau orang menghargai terhadap orang yang berbeda agama. Oh, ini tadi jawabannya ada 2. Yang pertama tentang apa tadi, Mbak? Memberikan contoh atau toleransi, ya kan? Yang kedua yaitu tentang mengedukasi. Jadi kalau kita hidup di masyarakat, nah, kita itu akan menemukan bermacam-macam orang yang mana pemikirannya itu berbeda. Jadi bagaimana kita bisa membentengi itu terkait dengan suatu perbedaan? Kita harus bertoleransi, kita harus bisa menerima, dan kita harus bisa mengedukasi. Paham dari sini? Paham. Jadi kesimpulannya dalam materi yang hari ini terkait dengan kelompok 1 presentasi adalah kita harus bisa memberikan contoh, toleransi, dan mengedukasi. Ada pertanyaan di sini? Ada. Baik. Tadi sudah ditutup. Sekarang Pak Heri akan merefleksi nih pembelajaran pada hari ini dari kelompok 1, 2, 3, dan 4 dari awal sampai akhir. Menurut kalian pembelajaran pada hari ini menyenangkan atau tidak? Ya. Menurut kalian nih, ketika materi yang sudah dijelaskan Pak Heri dan dibawakan oleh teman kalian terkait dengan penerapan nilai-nilai Pancasila, mengembangkan penanganan kritis atau tidak? Ya, mengembangkan ya. Buktinya tadi ada suatu pertanyaan yang mana sudah bisa dijawab dan ditanggapi lagi oleh kelompok 4. Ya. Oke. Kalau gitu tindak lanjutnya dari pembelajaran hari ini adalah silakan kalian saya kirim link untuk dikerjakan mengenai materi yang sudah saya sampaikan. Dan silakan di bukunya halaman 98 kalian kerjakan untuk mematangkan materi-materi yang sudah dijelaskan pada pagi hari ini. Ya, itu saja ya dari Pak Erik, dan kita akhiri sampai sini pembelajaran pada hari ini. Semoga kedepannya kalian mendapatkan suatu keberkahan ilmunya, diridhoi oleh Allah dalam pembelajarannya, sehingga kesuksesan akan menghampiri kalian. Mari kita maaf apabila ada salah kata atau perbuatan, kita akhiri sampai di sini.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Eri. Waalaikumsalam Pak Budi. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Kemarin kita sudah mengadakan diskusi akademik ya Pak. Betul. Pak, gimana Pak rasanya Pak setelah ini? Alhamdulillah perasaan saya itu setelah melakukan diskusi ini, alhamdulillah senang karena anak-anak juga antusias dalam pembelajaran terkait dengan materi yang saya sampaikan sampai ke proyeknya sampai melakukan analisis. Jadi anak-anak belajar terkait dengan prosesnya, ada yang ini, ada yang sesuai tahap minat masing-masing. Berarti tujuan pembelajarannya tercapai ya Pak? Alhamdulillah tercapai tujuan pembelajaran saya. Materi yang kemarin tentang nilai-nilai Pancasila Ya, implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Alhamdulillah berarti tujuan tercapai. Kemarin juga saya melihat Pak Eri sudah menyampaikan tujuan pembelajaran dengan baik, anak-anak antusias. Saya lihat mereka juga ada yang presentasi kalau kelompok terbagi portfolio pagi, terus ada yang video YouTube, mereka juga antusias sekali, artinya senang belajar waktu itu. Nah, kira-kira Pak Eri, setelah melakukan pembelajaran itu, setelah tujuannya tercapai, kira-kira ada hambatan nggak Pak? Oke, ada Pak, alhamdulillah semua materi itu yang saya sampaikan alhamdulillah lancar. Cuma ada hambatan dalam pembuatan video yang khusus untuk kelompok video terkait dengan implementasi nilai-nilai Pancasilanya dalam video tersebut. Jadi ada kata-kata yang masih belum sesuai dengan yang saya harapkan terkait dengan penerapan nilai-nilai Pancasila. Itu kan belum berarti masih mengalami kendala gitu. Masih ada. Kalau ini Pak, kita kasih level nih Pak. Kalau bagus, kalau itu skala 1 sampai 10 yang mengalami kendala tadi, kira-kira kasih level berapa? Kalau saya masih sampai level 5 karena ya ada kendala dari video, kata-kata dari video tersebut. Nanti kalau Pak Erik anggap itu pembelajaran itu berhasil, itu level berapa Pak? Level 7. Kalau sudah level 7, saya anggap peserta didik itu sudah berhasil dalam menetapkan dan membuat video terkait dengan penulisan yang ada dalam video tersebut terkait dengan implementasi nilai-nilai Pancasila. Nah, kira-kira Pak, mungkin mereka sampai ke level 7 nih Pak. Mungkin ada strategi apa Pak yang bisa Bapak berlakukan nanti? Nah, jadi gini Pak, di dalam kondisi kelas itu ada peserta didik yang memang menonjol dalam pembuatan video. Nah, untuk kelompok yang belum menonjol itu Pak, nanti akan saya kerahkan untuk belajar sama teman sejawatnya. Nah, ketika nanti sudah belajar sama teman sejawatnya, saya harapkan hasil dari pembelajaran sama teman sejawat itu bisa maksimal dan mengharapkan sebuah target sampai paling tidak level 7. Terus siapa ya Pak yang terlibat dalam kegiatan itu Pak? Nah, yang terlibat dalam kegiatan tersebut, di situ ada teman sejawat, per kelompok atau beda kelompok itu pasti terlibat karena di situ ada kontribusi seseorang atau peserta didik yang memang ahli dalam pembuatan video untuk menularkan terkait dengan ilmunya pada kelompok yang pembuatan videonya tersebut. Jadi teman sejawat yang di fase yang bisa pandai itu pengajar ini. Mungkin ada orang lain lagi Pak yang bisa membantunya Pak? Nanti saya arahkan ke belajar untuk atau bisa belajar ke saya sendiri. Jadi langsung saya juga akan terjun terkait dengan pembuatannya. Kalau nanti khusus dia ya Pak? Karena dulu saya sudah menerapkan itu dalam pembelajaran saya. Kira-kira kapan Pak itu Bapak bisa membantu Pak? Sesuai dengan rencana saya, insya Allah minggu depan sudah saya laksanakan. Jadi lebih cepat, lebih baik. Baru sudah dalam pendidikan Pancasila ya Pak? Betul. Main hari Kamis kan kita itu berarti nanti Kamis depan. Kamis depan. Saya berharap nanti di pertemuan itu Bapak bisa menyampaikan atau membelajarkan perbaikan yang siswa yang kurang tadi ya Pak ya. Saya berharap nanti kita setelah penerapan 2 minggu kemudian ya Pak ya. Minggu kemudian. Ya saya bisa ketemu lagi dengan Pak Erik ya, melihat bagaimana perkembangan Bapak setelah melaksanakan. Terima kasih Pak Eri, saya selalu. Assalamualaikum Pak Eri. Waalaikumsalam. Sudah.